Yohanes 6 ayat 22 sampai 27 saya membaca terlebih dahulu lalu kita bertanggapan. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Puji Tuhan. Saudara sekalian, kejadian ini yang kita baca, ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kita ingat berminggu-minggu kita sudah merenungkan Yohanes. Nah, jadi kita sampai ke sini. Ini Bapak Ibu mengikuti ya kejadian ini. Dan orang banyak itu yang telah melihat Yesus, maksudnya kemarinnya. Kan ini kemarin ya melihat Yesus, waduh, kasih makan sama murid-muridnya, bagi-bagiin begitu ya. Sekarang tidak ada lagi. Kan ini ceritanya tuh paginya nih ini ya, yang saudara baca itu paginya gitu. Jadi orang banyak yang sudah melihat Yesus itu sekarang tidak ada lagi di daerah di mana ia membuat mujizat ya, memberi mereka makan. Nah, Injil Yohanes itu mencatat orang banyak itu mengetahui apa katanya ayat 22 saudara? Tidak ada perahu lain selain pada yang satu tadi. Jadi mereka melihat sekarang hanya ada satu perahu di danau itu. Kan gitu. Ya, nah ini kemungkinan besar perahu-perahu yang lain tuh kemana, saudara? Itu sudah hilang diterpa badai. Ya, di malam itu. Dan sebagian lagi diamankan pergi ke Tiberias, yang nanti datang lagi, gitu. Yang ada nelayannya, ya. Dan mereka bahwa melihat Yesus itu ada di malam sebelumnya, kan gitu. Dia tidak pergi bersama dengan murid-muridnya, yang waktu malam disuruh Tuhan untuk ke seberang, naik perahu, kan. Ya, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa di malam itu. Mereka tahu itu. Jadi mereka pikir pasti Yesus masih ada di dekat mereka pagi ini. Tapi sekarang justru mereka melihat tidak ada Yesus. Maka mereka mulai mencari Yesus. Ya, dan mereka menemukan Yesus di mana, saudara? Di seberang laut. Di Kapernaum. Yesus sudah menyeberangi danau di malam hari untuk bersama-sama dengan para murid. Dan orang banyak itu kemudian berangkat dengan perahu-perahu yang datang dari Tiberias itu. Ya, mungkin itu perahu yang sempat diamankan oleh nelayan-nelayan daripada badai kemarin malam. Ya, mereka lalu berlayar mencari Yesus ke Kapernaum. Dan ketika sampai di seberang, ini ayatnya 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jadi aneh. Mereka terkejut semua, saudara-saudara. Melihat Yesus, kok bisa sudah ada di seberang? Gitu. Padahal kemarin malam masih di sini. Dia tidak ikut dengan murid ke seberang naik perahu. Udah perahu tinggal satu. Kok Yesus? Jadi orang banyak itu bingung, saudara. Karena mereka tidak melihat Yesus tadi kan di seberang sana. Perahunya juga masih ada. Kenapa sekarang bisa ada di Kapernaum? Yesus naik apa ke sini? Untuk bertemu dengan para muridnya itu. Nah ini. Saudara, di bagian sini, apa yang mau disiratkan firman Tuhan? Bila mana engkau tiba di sini, Rabi? Kan gitu. Ini membuktikan bahwa orang banyak itu tidak pernah berpikir bahwa ada kemungkinan Tuhan bisa berjalan di atas
air. Nah itulah pikiran manusia, saudara. Jadi selalu pikiran manusia itu begitu terbatas, begitu kecil. Dan mereka membatasi pekerjaan Tuhan, itu celakanya. Jadi mereka tidak percaya Yesus bisa berjalan di atas air. Gitu. Jadi pikiran manusia itu selalu tidak bisa melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Itu yang disiratkan dalam bagian ini. Coba, ya saudara-saudara, camkan ini, ingat terus di pikiran. Apa yang tidak mungkin bagi pikiran kita, jangan batasi Tuhan sama pikiran kita. Karena bagi Dia segala itu mungkin. Bagi orang banyak tidak mungkin. Ini air kok. Bagaimana Tuhan bisa sampai di seberang? Dia jalan. Dia bikin air itu seperti tanah kering. Itu Tuhan kita. Dia yang mencipta. Saudara, masa Dia tidak bisa jalan di atasnya? Itu tuh harus ada di atas hati kita ini, di dalam hati kita. Tuhan kita itu berkuasa. Saudara-saudara, atas alam ciptaannya sendiri. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Kristus Yesus. Berarti tidak ada yang tidak mungkin buat Dia. Nah itu, ya pelajaran pertama yang disiratkan. Saudara, apa yang memenuhi benakmu yang membatasi Tuhan? Doa. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal kehendak Tuhan jadi. Itu yang penting, saudara-saudara. Tapi iman kita itu, I believe you, my Lord, my God. Everything is possible for you. Itu. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Jangan kayak orang banyak itu, saudara. Kita itu murid Yesus. Murid harus beda dengan orang banyak. Ngerti, saudara-saudara? Orang banyak itu ikut-ikutan aja ikut Yesus. Tapi murid tidak. Orang banyak bisa ikut, bisa. But they never attracted to become a disciple. Itu bedanya, saudara. Orang banyak ikut. Tapi jadi murid mau nggak? Sangkal diri pikul salib. Oh, no. Itu lain lagi. Itu orang banyak, saudara. Jangan kita seperti orang banyak membatasi Tuhan. Everything is possible for our Lord and Savior Jesus Christ. Saudara-saudara. Perikop ini mencatat orang banyak itu mencari Yesus. Tapi justru firman Tuhan mengajarkan banyak orang ikut Yesus karena ingin mendapat keuntungan. Itu yang diajarkan, saudara, satu lagi. Karena mereka ingin dapat sesuatu dari Yesus, maka mereka mencari Yesus dengan ambisi yang salah. Egosentris, saudara-saudara. Nah, disinilah saya mengajak kita, saudara, merenungkan paling sedikit 4 hal di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus itu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Ingat, Tuhan tahu motivasi kita. Ya, saudara-saudara. Apa yang Tuhan lihat di dalam diri orang banyak yang ikut Dia itu. Saudara-saudara, di dunia ini banyak yang mengaku pengikut Tuhan Yesus. Tapi hanya Tuhan yang tahu apa motivasi orang ini mengikut aku. Kan begitu. Begitu melihat Yesus sudah di seberang, mereka terkejut. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ini pertanyaan begini aja, saudara. Sebetulnya menunjukkan bahwa mereka masih saja tidak mengenal Yesus Kristus. Baru aja kemarin malam melihat Tuhan membagikan roti dari 5 biji. Bisa jadi belasan ribu orang dapat makan, saudara. Masih aja gak percaya. Panggilnya masih Rabi. Itu. Jadi setelah menikmati mujizat, setelah melihat mujizat, menikmati anugerah, saudara, pengenalan mereka itu tidak bertumbuh, tetap aja. Sebatas apa, saudara? Rabi itu saja, saudara. Mereka masih jauh dari Tuhan itu. Makanya Yesus tidak concern menjawab itu, saudara. Yesus tidak mau jawab, oh saya jalan di atas air. No. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Sama sekali tidak concern dengan hal semacam itu. Dia langsung bicara apa yang menjadi titik persoalannya. Apa, saudara? Yesus itu bukan orang basa-basi. Ya, saudara, bukan. Dia langsung membongkar motivasi daripada mereka. Kenapa kamu mengikut aku? Ya toh, Yesus mengetahui motivasi mereka ikut Dia itu karena apa, saudara? Roti dan
Ikan itu. Makanya Yesus berkata apa, saudara? Aku berkata kepada orang banyak itu, sesungguhnya kamu mencari aku, apa ini? Saudara, bukan karena kamu telah melihat mujizat-mujizat yang kukerjakan kemarin malam itu, sehingga kamu mengakui aku Allah, gitu maksudnya. Bukan. Tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu. Dibongkar motivasinya. Saudara-saudara. Jadi kalimat ini, saudara, satu pembongkaran terhadap dosa itu. Pasti membuat mereka itu malunya nggak ketulungan. Pada saat itu, saudara. Jadi Yesus berkata, kamu sudah melihat anugerah Tuhan. Melalui mujizat. Kamu semua makan kan. Dan kamu lihat sisanya itu ada berapa? 12 bakul potongan penuh loh semua. Dengan potongan itu. Seharusnya hati kamu itu melihat Tuhan yang berkuasa. Gitu. Yang sudah membuat mujizat seperti ini. Tapi justru yang kamu pikirkan itu adalah roti. Gitu. Jadi apa yang kita belajar, saudara? Meskipun orang banyak itu cari Yesus, tapi pikiran mereka itu, saudara, bukan tertuju kepada Yesus, tapi kepada dirinya. Perut saya yang penting kenyang. Ini yang mau diajarkan, saudara. Di dalam perikop ini, nomor 1 poinnya. Yesus tahu motivasi mereka. Mereka ikut Yesus. Banyak berbondong-bondong. Tapi fokusnya bukan sama Yesus, tapi kepada diri. Itu yang tidak boleh. Itu yang dibongkar oleh Yesus. Jadi, saudara, pikiran mereka itu jelas kepada makanan. Kita ingat malam kemarin saat bersama dengan Yesus, mereka semua kan kelaparan. Ya, Yesus memberi mereka makan sampai 12 bakul penuh sisanya. Jadi mereka semua itu sudah puas dengan makan itu. Fisik, jasmani, mereka puas. Sekarang sudah waktunya makan siang, kan begitu. Mereka sudah lapar lagi, saudara. Jadi pikiran mereka tertuju kepada perut mereka ketika mengikut Yesus. Karena mereka kenyang. Mereka melihat, mencari Yesus karena melihat, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Inilah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, tetapi tidak mengerti Tuhan sebagai pemberi anugerah. Nah itu, saudara. Semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita itu harus membuat kita berpikir melampaui anugerah itu. Melihat Tuhan pemberinya. Itu harusnya. Mereka diberi roti, harusnya bisa melihat roti hidup itu. Tidak bisa. Pengen roti aja terus. Gitu, saudara. Jadi semua berkat dalam hidup kita ini, saudara, yang kelihatan dan tidak kelihatan di rohaniah dalam orang Kristen, harus membawa kita melihat pemberinya siapa. Tuhan Yesus Kristus. Gitu, saudara. Mereka tidak ngerti, orang banyak ini. Tidak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi seolah-olah ikut Tuhan, kan gitu. Tapi sebenarnya keegoisan masih merajalela di dalam hati mereka. Tuhan tahu apa yang ada di hati mereka. Tuhan tidak bisa ditipu. Yesus berkata, kamu cari aku, berbondong-bondong semua. Bukan karena kamu telah melihat tanda. Tapi karena kamu makan roti itu dan kenyang. Saudara, Tuhan memang penuh anugerah. Ya. Tetapi dia tidak ingin manusia datang kepadanya hanya karena ingin mendapat sesuatu. Kita juga kan kesel kalau anak itu dididik ya, selalu pengen datang ke orang tua itu selalu minta sesuatu, kan gitu. Saudara-saudara, pasti Tuhan menginginkan sesuatu yang lain. Bukan hanya ingin selalu mendapat sesuatu untuk dirinya, keegoisan diri. Tuhan Yesus tetap sama, saudara. Dia tidak berubah. Dia tahu motivasi manusia. Dia bisa melihat kedalaman hati setiap orang yang mengaku diri Kristen. Tuhan tahu persis mengapa mereka mengikut dia. Firman Tuhan berkata, saudara, manusia melihat apa yang di luar. Tapi Tuhan melihat
hati itu. Apakah kita itu ikut seperti orang banyak atau seperti murid, saudara? Apakah kita mengikut Yesus sekarang itu seperti motivasi orang banyak itu? Ikut Yesus dengan pikiran ingin mendapat sesuatu bagi diri saya. Apakah salah, saudara, orang mempunyai kebutuhan? Tentu tidak salah. Ya, Tuhan sendiri yang mengajarkan berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini, ya saudara ingat. Tidak salah orang punya kebutuhan dan mencarinya di dalam Yesus. Tidak salah. Tetapi yang celaka apa saudara? Fokusnya. Sekali lagi saudara. Fokus dia datang cari Yesus itu apa? Apakah fokusnya kepada Yesus atau kepada dirinya? Nah itu saudara. Ini yang salah. Orang ada pergi konseling saudara-saudara. Tanpa ingin sungguh-sungguh disembuhkan sebetulnya. Ini kejiwaan semua saudara. Jadi dia hanya ingin problemnya ini didengar, itu aja. Memang ada saudara di dalam ilmu kejiwaan itu begitu ya. Psikiater yang bagus itu kan mendengar saudara. Nggak perlu banyak ngomong, saudara-saudara dengar aja. Tetapi saudara dia terus bicara kesusahan dirinya. Jadi kalaupun psikiater ini, psikiater Kristen yang baik menawarkan satu solusi di dalam Tuhan, dia tidak mau. Ini anehnya, saudara. Jadi kalau ada solusi di dalam Kristus terhadap masalah kamu, no, I don't want. Saya tidak mau. Yang paling cilaka, saudara, psikiaternya sendiri suruh orang yang datang itu fokus kepada dirinya. Ayo fokus, lihat kamu sudah berdosa apa. Ya, ingat dosa masa lalumu apa. Inilah, saudara. Fokus sama diri terus, makin jauh dari Tuhan. Justru kita tuh harus melihat Yesus Kristus, saudara, itu. Tuhan bagaimana marah sampai memukul kita, saudara. Tetap dia adalah Allah yang penuh cinta kasih. Saudara harus ingat itu. Dia memukul kita, dia yang akan menyembuhkan kita. Saudara-saudara. Ada juga contoh lain. Orang Kristen, saudara, bikin grup belajar Alkitab. Akhirnya, saudara-saudara, gagal fokus. Karena apa, saudara, gagal fokus? Karena mereka bertemu untuk apa tujuannya, saudara? Sharing problems. Ini jadi semacam grup terapi healing, saudara. Iya toh? Healing terapi. Ayo, share your problem. Akhirnya mereka di dalam grup ini, saudara, saling berkompetisi. Kan begitu? Kompetisi apa? Siapa yang lebih parah problemnya, itu yang menang, saudara. Yang mendapat simpati dari teman-temannya. Kan begitu? Ini semua salah belaka, saudara. Jesus is always our focus. Never ourselves. Saudara-saudara. Ini kesalahan, saudara-saudara, ratusan tahun. Saudara-saudara, tidak boleh dibawa-bawa terus. Bukan tidak boleh bersekutu bersama. Bukan tidak boleh sharing. Ada, saudara, sharing. Ini, saudara, bukannya kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Agustinus dan Calvin. Manusia itu mengenal Tuhan dan dirinya. Tetapi apa, saudara, manusia mengenal diri itu? Sadar kebobrokan diri dan sadar fokus kepada Tuhan. Itu yang Agustinus dan Calvin mau. Bukan sadar kepada diri, lalu mengasihani diri, minta orang semua simpati. Never, never. Saudara. Kalau yang salah itu, saudara, fokus kepada diri, itu salah. Mendapat faedah bagi diri, itu salah. Ini bukan artinya tidak boleh kumpul untuk sharing, sekali lagi, saudara. Ya, sebagai saudara seiman kita ada sharing. Tetapi ingat selalu fokus kita kemana. Kembalikan kepada Tuhan. Saya paling takut, saudara. Orang memuja-muja diri. Saya paling takut. Saya tidak mau. Orang cerita apapun kepada saya hanya mediator. Ya, saya hanya medium. Saya sampaikan kepada Tuhan. God is who heals you, not me. Saudara-saudara, saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan itu. Sedikit pun tidak mau dan tidak boleh, saudara. Karena Tuhanlah
yang harus kita fokuskan kepada Dia. Ingat saudara selalu, kita sharing sama orang, silakan. Itu saudara seiman, saling menguatkan, saling mendoakan. Tetapi tujuan kita bawa dia kepada Tuhan. Bukan kepada diri saya. Cilaka saudara kalau bawa dia kepada diri saya. Terus cari saya. Bahaya sekali saudara. Tidak mau saya menjadi pendeta seperti itu. Saudara, you look at him. Meskipun saudara tidak melihat dia. Tangannya itu yang telah mencipta kamu akan memulihkan kamu. Percaya atau tidak? Saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan. Ingat tujuan manusia dicipta. For the glory of God. Dan menikmati dia, saudara. Kalau kita mau kerohanian kita sehat. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, saudara. Tidak ada jalan lain. Kita harus fokus kepada Yesus Kristus. Bukan kepada diri. Melihat diri sendiri, saudara. Itu spiritnya orang banyak itu. Itu melihat kepada perutnya sendiri. Saudara, itu sudah diajarkan. Mereka sungguh-sungguh ikut Yesus itu di luarnya. Sampai naik perahu berani nyebrang danau, saudara-saudara. Terlihat sangat sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Tapi sebenarnya pikiran mereka itu fokusnya kepada apa? Diri. D-I-R-I. Itu yang harus dibuang, saudara. Kristus yang bertahta di hati kita, bukan diri. Saudara-saudara, fokus orang banyak selalu kepada diri. Kebutuhan saya dong harus dipenuhi. Perut saya. Kesusahan saya. No, never. Saudara-saudara, mari kita belajar melihat kepada Yesus Kristus. Saudara percaya tidak? Saudara akan ditolong oleh Tuhan. Hanya satu rahasianya. Look at Him. Saudara, itu saja. Jangan melihat manusia. Tidak ada manusia bisa tolong saudara. Look at Jesus. He is your Lord and Savior. Dia yang bisa mengangkat hati kita, saudara. Dengan penuh cinta kasih. Dengan dia yang penuh belas kasihan ini. Saudara-saudara, itu poin yang pertama. Bagi kemuliaan Tuhan. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak mau, saudara, terikat motivasinya mencari keuntungan diri. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Fokus kepada dia. Yang kedua, saudara. Kita melihat bagian ini tuh bicara apa? Ini bicara, saudara, apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama melihat motivasi, ya Tuhan itu. Yang kedua, saudara, dia kasih tahu kita apa yang dia larang. Kita diberitahu dalam ayat-ayat ini apa yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan kita. Dia memberitahu orang banyak yang mengikutinya dengan begitu giat, saudara. Untuk mendapatkan roti dan ikan. Tuhan bilang apa? Jangan bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa. Itu yang dilarang. Jangan kamu kerja untuk makanan yang akan dapat binasa. Apa artinya, saudara? Orang banyak itu pikirannya terikat kepada materi itu. Kita manusia semua, memang begitu saudara. Kita semua manusia itu pasti melihat yang kelihatan. Ya secara naluriah gitu ya. Tapi bagian ini mengingatkan kita. Ya jangan kamu itu hanya fokusnya kepada yang kelihatan. Jangan. Apalagi terikat kepada materi. Ya. Terlihat ketika mereka melihat Yesus membuat mujizat. Saudara, supaya mereka melihat itu Yesus. Tujuannya Yesus membuat mujizat itu supaya apa, saudara? Mereka melihat Yesus sebagai roti hidup. Harusnya kan begitu. Yang bisa memuaskan jiwa mereka yang lapar. Tapi pikiran mereka itu tertuju kepada rotinya. Itu yang susah, saudara. Materinya itu. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, saudara, semua berkat tuh ingat. Ya, harus membawa kita tuh melihat Tuhan, pemberinya. Selalu ingat ini, saudara. Ya, mungkin saudara sudah sering dengar ini. Tapi ingat selalu. Apapun berkat di dalam hidup yang bisa kita lihat.
harus membawa kita kepada hal yang tidak kelihatan. Yaitu Tuhan sendiri yang memberikan itu. Itu anugerah Tuhan. Oh bukan, ini hasil kerja saya. Ini kehebatan saya. Wah, bahaya. Saudara, ya, coba renungkan kembali. Ya, doa baik-baik. Berlutut di hadapan Tuhan. Tanya, Tuhan ini berkat-Mu. Ajar selalu hati saya itu mensyukuri. Ya, karena segala berkat materi ini, jangan sampai pikiran saya dikuasai oleh yang kelihatan ini. Itu. Saudara. Jadi akhirnya kita hanya datang kepada Yesus kalau harta kita sudah terancam. Baru datang. Atau saudara-saudara, kita ingin mendapat berkat materi yang lebih. Cari Yesus. No. Meskipun ikut Yesus, saudara, jikalau pikiran sudah cinta kepada harta milik, itu iman itu sudah tidak bisa taat Tuhan, saudara. Susah. Saya minta saudara berdoa baik-baik kepada Tuhan. Termasuk saya juga. Tuhan tolong supaya saya tidak terikat oleh cinta kepada harta. Saudara. Boleh orang Kristen jadi kaya, asal itu berkat Tuhan. Boleh orang Kristen kerja keras untuk mencari nafkah, asal itu dari Tuhan. Tidak salah, saudara. Ya, Abraham, Ayub, semua orang kaya. Tapi mereka orang yang saleh, yang cinta Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi yang hatinya terikat kepada harta ini yang celaka. Saya ambil contoh di dalam firman Tuhan namanya Akhan. Saudara tahu Akhan? Dia adalah seorang prajurit Israel, saudara. Umat Tuhan. Prajurit Israel, laskar. Saudara, dia ikut berperang di Yeriko. Yosua sudah beritahu semua prajurit itu. Ya, barang-barang itu yang sudah dikhususkan, jangan kamu ambil untuk dirimu pribadi. Ya saudara, tapi harus dimusnahkan. Semua itu. Kecuali emas, perak, tembaga, dan besi. Saudara, itu kudus bagi Tuhan. Semua harus masuk ke dalam perbendaharaan Tuhan. Itu perintah dari Tuhan. Akan juga dengar, saudara. Tapi cilakanya, saudara, dia itu orang yang cinta materi lebih dari taat perintah Tuhan. Akhirnya sudah nyerbu, saudara, musuh di rumahnya. Dia melihat, saudara-saudara, ada jubah yang begitu bagus. Bikinan sinear. Indah sekali, saudara. Ini tuh mewakili baju, saudara. Sandang. Hati-hati. Lalu dia melihat 200 sikal perak dan sebatang emas. Saudara-saudara, hatinya terikat. Akhirnya dia lupa perintah Tuhan melalui Yosua. Dia ambil barang itu, saudara. Dia sembunyikan. Supaya kelihatannya dia masih ikut Tuhan, saudara. Tapi dosanya dia sembunyikan. Jadi dia sembunyikan itu di kemahnya, di dalam yang paling dalam itu. Maka karena dosanya itu, saudara, Israel akhirnya kalah perang di Ai. Dan Akhan dan keluarganya dibawa ke satu lembah, mati dilempari batu. Saudara, ini peringatan ya kepada Akhan yang mencintai materi daripada taat kepada firman Tuhan. Ada lagi contoh yang lain, saudara. Ananias dan Safira. Itu lebih dekat dengan kita. Karena itu zaman perjanjian baru, saudara. Gereja sudah terbentuk itu. Ananias dan Safira bohong kepada Tuhan. Soal uang, saudara. Waktu mereka datang dan membawa uang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, saudara, ini kita bisa bayangkan ya. Mungkin mereka dipuji oleh jemaat. Hebat. Tapi Tuhan melihat motivasinya. Tuhan tidak bisa ditipu. Hati mereka itu cinta uang, saudara. Mereka tidak cinta Tuhan. Mereka menahan uang hasil penjualan tanah itu.
dan sisanya diberikan kepada rasul. Lalu dua-duanya mati dihukum Tuhan. Saudara, ini menjadi peringatan bagi gereja di sepanjang sejarah. Jangan kita cinta uang dan menipu Tuhan. Tidak boleh, saudara-saudara. Paulus berkata begini kepada jemaat Korintus. Tuhan mencintai mereka yang memberi dengan sukacita. Yang memberi dengan hatinya, saudara. Ya. Ananias, saudara, dan Safira sebenarnya bukan tidak boleh simpan sebagian dari hasil penjualan itu. Boleh, saudara, simpan dari hasil penjualan itu untuk dirinya sendiri. Tapi yang salah, saudara, dia coba menipu Tuhan, itu yang salah. Dia ingin gereja percaya kalau dia sumbangkan uang itu, wah, this is for the Lord, to please God. Saya berikan semuanya. Saudara, kalau saja dia jujur, Tuhan, saya hanya rela memberikan segini. Uang boleh dia simpan sebagian. Tapi dia membiarkan, saudara, setan menguasai dia. Dan menjadikan uang menjadi objek penyembahan dia. Itu kesalahannya. Sementara dia masih ingin gereja melihat dia sebagai orang yang murah hati. Itu cilaka sekali, saudara. Tidak. Kalau dia jujur, Tuhan akan berkenan. Karena prinsipnya apa, saudara? Tuhan menerima. Ya, Tuhan senang melihat orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan, segini, ini yang saya rela. Saya sukacita memberi segini. Itu Tuhan terima. Saudara. Firman Tuhan berkata kita tidak bisa melayani Tuhan dan uang. Saudara, inilah contoh-contoh yang kita lihat bagaimana orang yang mencintai hartanya daripada Tuhan. Apakah kita tidak boleh punya harta, saudara? Boleh. Ya, orang Kristen bisa punya rumah, ya, punya mobil yang bagus, asuransi, ya, simpanan, saudara. Tetapi apa yang salah di sini? Kalau kita mencintai itu semua lebih dari Tuhan. Sehingga hati kita terikat di situ, saudara. Itu yang salah. Tuhan tidak mau hati kita cinta kepada uang lebih daripada kepada Tuhan. Ingat, saudara, itu berkat Tuhan. Harus membawa kita melihat pemberinya. Hati kita tidak boleh dibiarkan untuk dikuasai oleh harta. Itu ajarannya, saudara. Itu sebab Yesus berkata, jangan kamu bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Itu ajarannya. Ini bukan Tuhan setuju dengan kemalasan, saudara, artinya. Jangan kerja. Ya, wah, setuju. Bukan. Tuhan sendiri, saudara, bekerja. Ya, Tuhan terus bekerja, saudara. Setelah mencipta, dia menopang, memelihara. Dan Tuhan Yesus sendiri, saudara, bekerja menjadi tukang kayu di Nazaret. Paulus kerja menjadi pembuat kemah, saudara, dengan tangannya sendiri. Ya, saudara, apa yang Tuhan tidak suka adalah hati kita yang mencintai pekerjaan lebih dari Tuhan. Yang memberikan pekerjaan itu. Sekali lagi itu, saudara. Maka perhatian kita, saudara, dari siang, malam, pagi, seluruhnya kerja. Itu yang Tuhan tidak suka. Sementara jiwa tidak dipentingkan. Ini yang terjadi di mana-mana, saudara. Apa yang Tuhan tegur itu kebiasaan kita bekerja untuk hal-hal yang fana. Kalau kita bekerja untuk hal yang rohani begitu, itu bagus, saudara. Tapi untuk hal yang fana itu yang Tuhan tegur. Sementara orang ini terus ngejar yang fana, saudara. Sementara yang rohani diabaikan. Jadi istilahnya, saudara, orang semacam ini hanya memikirkan kehidupan sekarang. Saudara, saya tidak peduli. Ya kan? Istilahnya kalau kata orang Sunda mah kumangke. Ya, saudara-saudara, kan begitu. Bukan engke kumaha, kumangke we, saudara, kan begitu. Gimana nanti, saudara, maksudnya. Ya, gitu. Ah, kehidupan rohani mah gimana nanti aja, kan begitu. Yang penting mah sekarang, gitu. Memang, saudara, yang penting itu sekarang. Tapi yang saudara kerjain apa?
Kan itu saudara, kebiasaan saudara, pikiran saudara, motivasi saudara itu apa? Yang sekarang itu, memang kita hidup for now. Kita sekarang hidup saudara. Tapi orang yang bahagia itu yang bisa mengerjakan sesuatu yang diingat di kekekalan. Itu saudara, maksudnya. Jadi Tuhan bilang jangan kamu kerja untuk sesuatu yang fana. Gitu saudara. Memang semua orang kerja untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kita perlu makan, kita perlu anak-anak sekolah. Harus saudara-saudara. Tetapi ingat, rohani tidak boleh diabaikan. Saudara-saudara, itu tidak boleh menempati fokusnya di hati kita itu. Kerja terus. Saudara, tapi kerjanya di-shift sedikit. Memang orang Kristen tidak boleh malas, harus kerja. Tapi di-shift sedikit, saudara. Kerja bagi Tuhan. Nah, itu. Tapi saudara jangan nipu juga. Kerja bagi diri, kerja bagi Tuhan. Saudara begitu. Kenapa Tuhan memberikan peringatan ini, saudara? Karena Tuhan tahu begitu banyak manusia di dalam dunia bekerja siang malam untuk makanan yang dapat binasa. Mereka tidak peduli sama sekali, tidak melakukan apapun untuk jiwanya. Itu sebab berbahagialah mereka yang menyadari nilai jiwa dan tubuh. Dua-duanya perlu. Ya, saudara-saudara. Dan memberikan tempat yang terbaik di dalam pikiran setiap orang Kristen itu selalu keselamatan itu. Saudara pernah nggak ngebayangkan kalau kita tidak pernah dipilih Tuhan jadi orang Kristen? Dipilih Tuhan jadi orang tidak diselamatkan gitu ya. Saudara-saudara. Coba saudara pernah nggak bayangkan? Jadi apa kita sekarang ini? Kerja itu untuk apa? Ya, nah Tuhan kan selamatkan kita. Dia pilih kita, saudara. Dia predestinasikan kita. Dia adopsi kita menjadi anak-anak Allah. Pasti kan kita fokusnya harus beda dong. Kerja itu bukan sama kayak orang dunia lagi kan. Gitu. Jadi pikirannya itu terus keselamatan, saudara, itu. Keselamatan yang kita terima itu harus merubah arah hidup kita itu, saudara, maksudnya. Jangan kamu terus ke makanan yang fana, yang bisa binasa itu. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapat anugerah keselamatan. Harus berbeda dengan dunia, saudara. Tuhan berkata satu hal yang diperlukan, yaitu kamu harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu. Maka semua akan ditambahkan. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Itu poinnya, saudara. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang diperlukan tubuh kita. Tuhan tahu. Tapi kamu jangan cari itu. Cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu, saudara. Maka orang semacam ini tidak akan mungkin gagal menemukan segala sesuatu. Sudah ditambahkan kepada dia. Aduh, bersyukur Tuhan sudah kerja lagi. Bersyukur Tuhan cukupkan saya. Itu. Karena dia nyarinya hal yang rohani, makanan yang tidak bisa binasa. Hati orang semacam ini mencintai Tuhan, saudara. Yang ketiga, ini menuju kepada poin selanjutnya. Yang ketiga, apa yang Kristus nasihatkan, kan begitu. Apa yang dilarang, sekarang apa yang dinasehatkan, saudara? Apa yang dinasehatkan? Dia kasih tahu, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu dia. Yang dilarang jangan kamu bekerja untuk makanan yang fana. Yang dinasehatkan apa, saudara? Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Maka hati orang seperti ini pasti tidak dikuasai harta. Saudara. Tapi justru dia yang menguasai hartanya. Nah, ini orang kaya yang berbahagia. Saudara-saudara. Saya mengambil contoh dari Alkitab. Namanya Abraham. Kan dia orang yang sangat makmur. Ya, saudara-saudara. Tetapi juga, saudara, saya akan mengambil dari sudut yang lain, yaitu Ishak-nya itu. Kan saat Ishak lahir itu, saudara, Abraham itu kan sudah tua. Ya, dia sudah tua sekali, saudara, Abraham itu ya. Dan Ishak itu terus bertumbuh dewasa, saudara, ya. Dan Abraham pasti juga kan makin cinta dia. Ini tuh harta saya.
pusaka saya. Lebih daripada semua materi yang saya punya. Anakku satu-satunya yang kutunggu. Sudah puluhan tahun. Yang dijanjikan Tuhan lagi, saudara-saudara. Jadi bukan saja saudara lahir di masa tua, tapi ini perjanjian, ini anak perjanjian loh. Satu-satunya, begitu precious, sangat berharga saudara. Tapi justru disitulah ujiannya. Jikalau Tuhan memberikan sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita, itu jadi ujian, saudara. Sesuatu yang membahagiakan kita ada bahayanya. Gitu. Ishak itu, saudara, adalah milik Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Itu sebab menjadi bahaya yang besar, saudara. Jikalau Ishak mengambil tempat di hati Abraham menggantikan Tuhan. Nah itu. Itu ujiannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah yang sepertinya tidak masuk akal, saudara. Untuk menguji dia. Kamu itu hatimu cinta kepada hartamu. Itu satu-satunya anakmu itu pusakamu atau kepadaku. Waduh, Abraham itu luar biasa, saudara. Tuhan bilang begini sama dia. Ambil anakmu yang kau cintai itu. Tuhan tahu dia sangat cinta. Anak satu-satunya. Dia sangat cinta itu. Ambil anakmu yang tunggal itu, Ishak, yang kau cintai. Pergi ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Waduh, saudara, ini aneh. Kadang perintah Tuhan itu aneh, saudara. Tapi karena Tuhan sayang sama Abraham, justru Tuhan pengen jadikan dia berkat bagi semua bangsa. Tapi ujian begitu besarnya, saudara. Bayangkan pergumulan Abraham waktu itu. Kitab suci tidak catat, saudara. Untuk bagaimana kita bisa merenungkan, mengimajinasikan, saudara. Bagaimana dia harus membunuh anak yang begitu dia cintai. Anak satu-satunya, saudara. Kalau saja dia, Tuhan saya aja yang sudah tua ini, mati. Itu lebih baik. Ini anak masih muda. Masih segar, jangan Tuhan. Apalagi tangan saya sendiri bunuh. Saudara-saudara. Kalau saja Abraham punya pilihan, Tuhan saya saja yang ganti. Dia pasti sudah ambil pilihan itu. Tuhan menguji Abraham itu sampai titik terakhir, saudara. Sampai pisau itu naik. Mau dihujamkan kepada Ishak itu, saudara. Disitulah Tuhan tahan. Stop. Waduh. Dia rela, saudara, bunuh anaknya sendiri demi Tuhan. Saudara, itu yang luar biasa. Dia taat perintah Tuhan. Di hatinya itu hanya ada Tuhan, saudara. Karena apa, saudara? Dia percaya anaknya bisa dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu luar biasa. Tuhan sudah tahu. Sekarang saya sudah tahu, Abraham, bahwa hatimu hanya ada aku. Kamu rela mengorbankan anakmu sendiri yang paling kau cintai. Itu sebabnya di hati Abraham hanya ada Tuhan. Tuhan senang, saudara. Karena Abraham melihat Ishak bukan sebagai pusaka yang menggantikan Tuhan di hatinya. Itu. Tidak, saudara. Tuhan segalanya bagi Abraham. You are everything for me, my Lord. Saudara tadi nyanyi kan ini. Saudara, kalau nyanyi itu teksnya saudara harus camkan baik-baik. Jadilah visiku itu. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Benar, saudara. Ini maksudnya. Asal kau ada di hatiku, yang lain tidak perlu. Saudara, kalau sudah mencapai ini, luar biasalah. Anugerah Tuhan besar, saudara-saudara. Tuhan segalanya bagi Abraham. Dan sebenarnya saudara, saat itu Abraham sudah punya segalanya. Meskipun dia tidak memiliki suatu apapun. Mana tanah yang dijanjikan? Mana bangsa yang besar? Sampai mati dia nggak terima. Tapi dia sudah punya semuanya. Dia punya Tuhan, saudara. Inilah rahasia rohani. Asal kita punya Kristus, kita punya segalanya.
Jikalau kita tidak punya Kristus, saudara, kita tidak punya apa-apa. Jesus Christ is everything. Saudara, ini bukan persoalan kita banyak pengetahuan teologi, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita mengalami apa yang kita tahu bersama Tuhan. Saudara, yang kita kenal. Apakah saudara pernah mengalami ujian dari Tuhan yang begitu beratnya, saudara? Jikalau apa yang saudara cintai diambil Tuhan, itu karena Tuhan mencintai saudara. Tuhan ingin saudara dekat dengan Dia. Hanya Tuhan di hati saudara. Saudara, Tuhan ingin kita bekerja, ingin kita berjerih lelah, mencari makanan yang kekal bagi jiwa kita. Itu. Makanan ini tidak ada di dunia, saudara. Makanan itu hanya ada pada Tuhan sendiri. Disediakan dengan berlimpah kalaukan kita mau datang. Tekun, rajin mencarinya. Tuhan suruh kita kerja loh, saudara. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Gitu. Bukan diam-diam aja, rohani saya bisa tumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Tuhan sudah kasih kita sarana untuk kita boleh mengenal Dia lebih. Puas di dalam Dia. Sarana apa? 2. 1, kitab suci. Kedua adalah doa kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara sudah rajin menggunakan kedua sarana itu? Tuhan bilang bekerjalah kamu. Kamu harus rajin. Kamu harus setia dan tekun membaca dan merenungkan firman. Itu orang yang berbahagia. Yang siang dan malam memikirkan Tuhan. Saudara-saudara. Coba, saudara beli handphone berapa juta. Betul. Saudara panggil nama Tuhan tidak usah pakai handphone. Nih, gak ada nomornya. Saudara menghubungi Tuhan gak ada nomor. Gak perlu handphone mahal-mahal. Cukup lipat tangan. Panggil nama Bapa. Saudara-saudara. Adakah hal-hal lain di dalam hidup yang terus menggeser persekutuan saudara dengan Tuhan? Tidak boleh ada. Saudara-saudara, mungkin mencari pengetahuan Alkitab itu sendiri bisa menggeser Tuhan di hati kita. Membaca Alkitab itu, saudara, bukan hanya untuk dihafal. Tapi membaca Alkitab itu seperti pemazmur. Begitu indahnya Tauratmu. Begitu ajaibnya Tauratmu ini. Jadi ingatnya itu, saudara, itu internalized by itself. Internalized, memorized, because you love it. Because you enjoy it. Saudara, karena kamu menikmati. Itu sebab kamu hafal. Saudara, kita baca Alkitab bukan untuk tujuan menghafal isinya. Saudara, bukan. Tapi untuk menikmati. Untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara. Saudara tahu berapa berharganya surat wasiat, bukan? Ya. Ketika itu dibacakan, apakah hati kita bisa biasa-biasa aja, cuek gitu? Nggak bisa, saudara. Kita akan mendengar dengan telinga yang dibuka. Dengan telinga yang menyimak hatinya. Saudara, serius dengan sesuatu pengharapan. Itulah yang seharusnya kondisi hati kita ketika kita membaca dan merenungkan. Saudara. Dan ingin mendengar suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab itu. Dan saudara, dengan doa kita bicara dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku sungguh bergumul dengan Tuhan di dalam doa-doaku. Itu sarananya. Bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Hal-hal itu tidak bisa binasa, saudara. Dan satu lagi Tuhan tambahkan. Setelah rajin membaca, berdoa, saudara. Hidup jadi saksi. Hidup berubah, saudara. Suci. Gitu. Berjuang setiap hari melawan dosa. Itu keinginan Tuhan, saudara, untuk kita. Hidup setiap hari berjuang melawan dosa, melawan dunia, melawan setan. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Ya saudara, yang ikut Yesus tidak mau terus hidup menjadi budak dosa.
Itu artinya. Saudara, setiap hari kita diperhadapkan itu dengan dua hal. Saya mau menang terhadap dosa karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Atau saya mau terus takluk kepada dosa. Itu aja, saudara. Kita mau berkata, tidak Tuhan. Hidupku berkemenangan di dalam Tuhan. Pialaku penuh melimpah. Karena Roh-Mu yang kudus sudah memenuhi aku. Aku mau hidup berkemenangan. Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Ya inilah bekerja untuk makanan yang kekal. Saudara, bekerja semacam ini jarang di dunia ini. Hanya kita orang pilihan Tuhan. Harus bekerja semacam ini, saudara. Seringkali ketika kita kerjakan hal ini, kita dibilang ekstrim lah, saudara. Ya toh, aneh. Karena banyak manusia di dunia selalu pikir kita itu terlalu ekstrim. Tetapi mereka tidak pernah melihat, saudara, kalau kita mungkin terlalu memikirkan dunia. Tapi apapun yang dikatakan manusia, saudara, Kristus mengajarkan kita hari ini. Jiwa tidak akan pernah mendapat makanan rohani tanpa kita bekerja. Kita harus bekerja untuk makanan jiwa kita. Saudara, kita harus berjuang artinya. Kita harus konsisten, harus rajin. Saudara, harus tekun. Berlari, bahasa Paulus itu. Saudara, kita harus berperang, bahasa rohaninya Paulus itu. Kita harus mencurahkan seluruh hati kita. Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Saudara, marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mencari Dia dengan segenap hati kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Fokus hidup hanya satu, saudara. Kristus Yesus. Orang seperti ini tidak dikuasai harta milik. Tidak. Tapi dia menguasai hartanya. Dia tahu menggunakannya bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Meluaskan kerajaannya di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Yang terakhir. Poin yang terakhir, saudara. Setelah motivasi, setelah larangan, setelah nasihat. Dan yang terakhir adalah janji Tuhan. Saudara. Berapa besarnya janji yang Kristus berikan kepada kita. Yang bekerja bagi hal-hal yang rohania. Anak manusia akan memberimu makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Amin, saudara. Nabi Yesaya bilang seperti ini, saudara dengar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Jadi ini artinya ada dua macam, saudara. Ada rasa lapar itu ada dua, saudara. Ada yang fisik, ya, yang bisa dipuaskan dengan makanan. Tapi ada rasa lapar rohani, yang makanan tidak bisa memuaskannya, saudara. Makanan fisik itu. Nah, jadi orang banyak itu yang kita baca di perikop kita ini, saudara, tidak tertarik kepada kepuasan fisik, kepada kepuasan rohani. Orang banyak itu cuma tertarik kepada kepuasan fisik, asal kenyang, perut saya penuh, ikut Yesus. Mereka sudah makan dan ingin lebih lagi dipuaskan terus dengan roti yang fisik itu. Saudara, hanya Tuhan yang bisa memberi makanan bagi jiwa yang Dia ciptakan. Ingat, kita semua dicipta oleh Tuhan. Mau cari kemanapun, saudara, jiwa kita tidak akan bisa puas. Kecuali kembali kepada penciptanya. Itu Agustinus. Saudara. Tetapi pertanyaannya, saudara, kita kan sudah tahu. Ya. Kalau kita kembali, kita mendapat istirahat. Saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, apakah manusia sadar jiwanya sedang kelaparan? Saudara. Dan mencarinya di tempat yang benar. Itu, saudara. Jangan cari-cari di buku-buku sekuler. Saudara. Atau di dalam segala macam ilmu kejiwaan, saudara. Atau jimat-jimat. Ada orang Kristen sampai hari ini masih simpan jimat, saudara. Buang itu jimat, saudara. Ingat finalitas Kristus. He is final. Our salvation is only Jesus Christ. Tidak perlu ditambah-tambah jimat, saudara-saudara.
Ya toh, manusia memang sukanya itu yang kelihatan, yang bisa dipegang. Tuhan kita tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, saudara. Tapi justru itulah iman kita, menerobos sesuatu yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Itulah, saudara, manusia tidak sadar diri lapar. Itu sebabnya cari Tuhan juga setengah-setengah. Saudara, orang banyak di Galilea itu, mereka mencari, mereka mengikut, tetapi mereka tidak sepenuh hati, wholehearted, follow Christ. Tidak, saudara. Istilahnya mereka itu part-time, saudara. Ya toh? Hari Minggu cari Tuhan, Senin sampai Sabtu mah terserah saya mau cari siapa. Pokoknya hari Minggu cari Tuhan aja di gereja, kan gitu. Saudara, orang banyak seperti itu hatinya. Mereka tidak sepenuh hati mencari dan mengikut Yesus. Saudara harus bisa membedakan orang banyak dengan murid. Orang banyak bisa ikut, tapi tidak tertarik sama sekali menjadi murid. Begitu banyak orang cuma ikut Yesus, cuma ingin mendapat sesuatu faedah, sesuatu keuntungan, saudara, bagi dirinya. Karena ingin mendapat sesuatu dari Yesus. Tetapi hanya sedikit akhirnya yang mengalami dipilih dan dipakai oleh Yesus menjadi alat yang mendapat begitu banyak, saudara, menjadi kelompok yang merubah dunia. Maukah kita, saudara? Itu pertanyaannya. Orang banyak selalu tidak sadar diri lapar, apalagi mau carinya di dalam Yesus, saudara. Sadar pun tidak, dia lapar rohaninya. Kalau saja kita bayangkan, saudara, Yesus tidak lagi kasih mereka makanan nih, seperti hari kemarin. Saudara, apa yang terjadi? Pulang semua ke rumah, saudara. Gak akan mau satu pun ikut Yesus. Sudah pulang, gak datang lagi, saudara. Itu. Dan memang benar, saudara. Di antara pengikut Yesus pun dicatat dalam firman Tuhan apa? Banyak yang meninggalkan dia. Dan tidak mau ikut lagi. Gak mau sangkal diri pikul salib, saudara, susah jadi murid. Apakah kita mau setia, tetap setia ikut Yesus? Meskipun pimpinan dia, saudara, kadang-kadang tidak cocok dengan keinginan kita. Gitu. Kan kehendak Tuhan itu jauh, saudara. Seperti tingginya langit di atas bumi ini. Gitu. Daud di dalam Mazmur 27. Dia tuh, saudara, ketika dia mengalami kesulitan, ya saudara boleh baca Mazmur ini. Sangat menguatkan hati. Mazmur 27. Itu tuh Daud lagi mengalami kesulitan, saudara. Tapi dia menulis itu begini. Tuhan, aku mau mengarahkan hatiku kepadamu. Luar biasa, saudara. Hatiku mengikuti firman-Mu. Meskipun tubuh saya susah, ikut Tuhan. Pikiran saya susah, tapi sekarang saya mau perintahkan pikiran saya. Hatiku mengikut firman-Mu, Tuhan. Lalu dia tulis, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Waduh, saudara. Itu perintah Tuhan untuk kita mencari wajah Tuhan. Maka wajah-Mu ku cari. Tidak peduli. Anakku sendiri mau kejar bunuh aku. Saul mau membunuh aku. Tuhan, Engkau yang ku cari. Yang selalu menjadi fokus hidupku. Itu rahasianya. Saudara, kenapa dia menjadi seseorang yang hatinya itu sangat dikenan Tuhan? Saudara, jadi bagaimana kita mau mencari wajah Tuhan? Daud sudah membuktikannya. Dia bisa. Di tengah segala kondisi hidup kita ini, gimana kita bisa tetap cari wajah Tuhan? Tuhan yang selalu menjadi tujuan kita, saudara. Kita harus peka kepada kebutuhan jiwa kita. Jikalau kita sadar jiwa kita lapar dan haus, saudara, cari datang sama Tuhan. Dan dia tidak mungkin, saudara, oh saya tidak bisa didatangi sekarang. Gak bisa. Tuhan tidak ada begitu. Siapapun yang datang cari dia, dia pasti akan dengan selalu siap, saudara, memberikan belas kasihan dia. Anugerah dia. Kedamaian, kekuatan, penghiburan bagi siapa yang membutuhkan dia. Itu sebabnya di dalam Matius 5 ayat 6 Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau kita, Tuhan saya ingin
lebih mengenal Engkau. Baca firman, itu fokus hidup. Pasti dikasih. Dan yang lain-lain itu, yang perlu itu ditambahkan. Itu rahasianya rohani orang Kristen itu. Tuhan berkata, apakah kita membutuhkan Tuhan sampai begitu rupanya? Yang kamu tuh sadar, aku tuh lapar. Bahwa tanpa Engkau Tuhan, saya pasti mati. Itu, orang seperti Daud tadi. Karena kecenderungan manusia itu selalu tidak puas terhadap hal materi. Lihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Tetapi kalau untuk hal rohani, oh sudah cukup. Ya gitu kan saudara, sudah cukup. Itu sebabnya saudara, kalau perut kita tuh lapar, kita kan langsung pergi cari makan. Ya, mulai hari ini saudara, ingat perut kita lapar, rohani kita juga lapar. Ya, ingat saudara. Jadi, no Bible, no breakfast. Nah, itu ingat. Kalau nggak baca firman, saudara, satu pasal, jangan makan pagi, saudara. Itu. Karena ingetan kepada materi, ini perut saya nih sekarang. Ya, gitu. Justru udah makin sakit mah, saudara, cepat-cepat baca dong. Bukannya makan dulu, yang penting makan dulu. Lupa, saudara baca ini, ya itu. Saudara itu begitu. Ya, saudara-saudara. Jadi ingat, no Bible, no breakfast. Kalau saudara lapar di perut, bawa melampaui perutmu. Rohanimu juga lapar. Harus diisi firman. Apalagi kalau saudara sukanya kuliner. Wah, saudara. Harus lebih giat lagi. Bacain. Benar gak, saudara-saudara? Jadi apakah kita itu sudah mencari Tuhan seperti itu? Nah, itu jawab pertanyaannya. Maka Tuhan berjanji dia akan memberi kita makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Oh Tuhan, how precious is your promise. Dia akan memberi. Bukan tergantung kita, saudara, bukan. Tapi kita yang mau datang sama Tuhan, dia akan memberi. Itu janji dia. Marilah kita introspeksi diri. Untuk apa kita hidup, saudara? Ya, kita hanya tamu saja. Untuk apa kita bekerja? Apakah untuk makanan yang fana atau untuk makanan yang kekal bagi jiwa kita? Orang bijaksana itu menggunakan semua waktu, tenaga, bakat, pikiran bukan sesuatu untuk sesuatu yang akan lewat. Bukan. Tapi untuk sesuatu yang bernilai kekal. Yang akan diingat oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Menjalankan tugas panggilan kita baik-baik. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Semua pekerjaan kita yang berkaitan dengan hal rohani akan diingat oleh Tuhan. Marilah kita bekerja di dunia ini fokus kepada Tuhan. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, satu hari kita akan mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.